Dari seluruh penumpang bis, ada 54 orang dinyatakan meninggal dunia. Halo guys, balik lagi ke channel ini, dan di video kali ini kita mau ngebahas satu kejadian nyata yang sampai sekarang masih bikin banyak orang tuh ngerasa sesek. Ini bukan cerita horor, tapi efeknya lebih dari horor karena yang kita omongin adalah satu peristiwa dalam satu malam yang merenggut puluhan nyawa. Namanya tragedi Python. Buat sebagian orang ini cuma kecelakaan bis biasa. Buat sebagian lainnya, ini adalah malam terakhir mereka ketemu anak, murid, atau keluarganya. Kita mundur ke tahun 2003. Waktu itu, study tour sekolah adalah hal yang sangat umum. Bahkan bisa dibilang agenda wajib lah. Bis pariwisata dipakai buat perjalanan jauh. Jam berangkat malam bukan hal aneh. Keamanan dan regulasi belum seketat sekarang. Jalur Pantura Jawa jadi jalur utama. Padat, ramai, campur antara bis, truk besar, dan kendaraan pribadi. Dalam kondisi kayak gini, satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Kita bahas rombongan study tour yang berasal dari SMK Yapemda 1 Sleman yang berada di Yogyakarta. Awal Oktober 2003, mereka berangkat study tour ke Bali. Isinya siswa, guru, pendamping, suasananya normal awalnya, mereka antusias, rame, dan senang-senang semua. Beberapa hari di Bali berjalan tanpa masalah. Tidak ada catatan kejadian aneh. Sampai akhirnya diputuskan pulang pada Rabu 8 Oktober 2003. Bis ini mulai meninggalkan Bali pada Rabu 8 Oktober 2003. Berangkat siang hingga sore hari. Ini artinya perjalanan panjang. Sudah langsung dimulai dari kondisi fisik yang tidak sepenuhnya segar. Perlu diingat, selama di Bali, para siswa menjalani banyak aktivitas jalan kaki, kunjungan wisata, agenda sekolah. Badan ya udah pasti capek, tapi tetap berangkat karena ini jadwal pulang. Di dalam bis, suasananya pelan-pelan berubah. Awalnya yang masih ramai, ada yang ngobrol, ada yang bercanda, ada yang foto-foto. Semakin sore, energi mulai turun, mulai capek lah. Satu persatu siswa tertidur di kursinya. Guru pendamping juga mereka beristirahat. Bis berjalan stabil tanpa laporan gangguan mesin. Terus, saat memasuki wilayah Jawa Timur, kondisi jalan berubah. Jalur Pantura mulai terasa lebih padat. Truk-truk besar mendominasi jalan karena jalur ini adalah jalur utama distribusi barang antar kota. Memasuki malam hari, konsentrasi pengemudi benar-benar diuji kalau di Jalan Pantura ini. Jalannya panjang, minim penerangan di beberapa titik. Apalagi waktu itu tahun 2003. Dan lalu lintas campur antara kendaraan besar dan kecil. Tanpa disadari, kendaraan ini sudah memasuki kawasan Python, Kabupaten Probolinggo. Jam menunjukkan pukul 7:30 hingga 8 malam. Di titik inilah perjalanan pulang yang terasa biasa aja itu berubah arah secara drastis. Di jalur yang berlawanan arah, melaju dua truk besar dengan muatan berat. Truk seperti ini butuh jarak panjang untuk mengerem dan bermanuver. Menurut hasil penyelidikan, salah satu truk kehilangan kendali dan masuk ke jalur yang berlawanan. Situasi ini terjadi sangat cepat. Jarak antara bis dan truk ini terlalu dekat untuk memberikan ruang reaksi. Bis pariwisata yang membawa puluhan penumpang tidak punya cukup ruang untuk menghindar. Di sisi lain ada kendaraan yang lain dan di sisi jalan ruangannya terbatas. Dan akhirnya benturan keras terjadi. Bis bertabrakan dan kemudian terjepit di antara kendaraan besar. Dalam hitungan detik setelah benturan itu terjadi, api mulai muncul. Material kendaraan dan bahan bakar membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Kecelakaan lalu lintas ini langsung berubah menjadi situasi darurat skala besar. Api membesar dengan cepat. Panas langsung terasa bahkan dari luar bis. Di dalam bis, asap hitam tebal memenuhi kabin. Pandangan terbatas, napas sulit, dan kepanikan mulai muncul.
Beberapa penumpang berusaha bangun dan mencari jalan keluar, tapi kondisi bis yang rusak parah membuat jalur evakuasi tidak mudah diakses. Bis berada dalam posisi tidak normal, sebagian pintu dan jendelanya terhalang atau rusak akibat benturan tadi. Di luar, kendaraan lain berhenti. Warga sekitar dan pengguna jalan mencoba mendekat, tapi panas api membuat siapapun sulit menolong dari jarak yang dekat. Sopir dan kernet bis berhasil keluar lebih awal, meski mengalami luka dan shock berat. Sopir truk juga selamat dengan luka-luka dan langsung diamankan oleh petugas. Sementara itu, api terus melahap badan bis. Sebagian besar penumpang tidak sempat lagi keluar karena kondisi di dalam bis berubah terlalu cepat. Dari seluruh penumpang bis, ada 54 orang dinyatakan meninggal dunia. Korban terdiri dari mayoritas siswa SMK Yapemda 1 Sleman, serta guru pendamping yang ikut dalam perjalanan study tour. Berdasarkan laporan resmi, sebagian besar korban meninggal dunia bukan saat berbenturan, melainkan beberapa saat setelah akibat api dan asap tebal di dalam bis. Proses evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati karena kondisi kendaraan yang hangus dan masih sangat panas. Korban dievakuasi ke beberapa rumah sakit di sekitar Probolinggo. Proses identifikasi memakan waktu yang sangat lama karena kondisi jasad yang terbakar hebat. Keluarga korban mulai berdatangan dari Yogyakarta dan daerah lain. Banyak yang menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk memastikan identitas anggota keluarganya. Suasana rumah sakit dipenuhi tangisan, kepanikan, dan kelelahan emosional yang luar biasa. Dan setelah kejadian itu, tragedi Python langsung menjadi perhatian nasional. Media dari berbagai daerah memberitakan kejadian ini secara besar-besaran. Nama Python dikenal luas bukan karena pembangkit listriknya, tapi karena tragedi ini. Pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait melakukan penyelidikan menyeluruh. Hasilnya mengarah pada kesalahan fatal kendaraan truk yang memasuki jalur berlawanan. Tragedi ini memicu evaluasi serius soal keselamatan transportasi umum, kelayakan bis pariwisata, jam perjalanan malam untuk rombongan pelajar. Banyak sekolah setelah itu mulai berpikir ulang soal study tour dengan jarak yang jauh. Buat keluarga korban, tragedi ini bukan sekedar berita. Ini adalah kehilangan yang dampaknya terasa seumur hidup. Setelah tragedi Python terjadi, dampaknya tidak berhenti di lokasi kejadian saja. Peristiwa ini pelan-pelan memberikan pengaruh besar ke dunia pendidikan, terutama terkait kegiatan study tour dan perjalanan jauh sekolah. Banyak sekolah mulai melakukan evaluasi yang serius, bukan hanya soal destinasi wisata yang akan dituju, tetapi juga mencakup banyak hal, seperti jarak tempuh, jam keberangkatan dan kepulangan, kondisi jalan, kelayakan kendaraan, hingga kondisi fisik sopir dan kru bis. Study tour yang sebelumnya dianggap sebagai agenda rutin dan bagian dari pembelajaran luar kelas, mulai dipandang sebagai kegiatan yang memiliki resiko tinggi jika tidak direncanakan dengan matang. Keselamatan siswa akhirnya menjadi perhatian utama, bukan lagi sekedar formalitas administrasi atau tanda tangan izin orang tua. Di beberapa daerah, sekolah bahkan memilih untuk mengurangi jarak perjalanan, mengurangi study tour keluar, mengganti study tour luar kota dengan kegiatan edukatif lokal, atau memperketat standar bis pariwisata dan pengemudi yang digunakan. Tragedi Python meninggalkan pelajaran besar yang seringkali kita sepelekan. Perjalanan jauh bukan hanya soal sampai tujuan, tapi soal bagaimana proses di sepanjang jalan itu dijalani dengan aman dan nyaman. Tragedi ini menunjukkan bahwa bencana seringkali bukan hasil dari suatu kesalahan besar, melainkan dari rangkaian keputusan kecil yang terlihat sepele, tapi terus menumpuk tanpa disadari. Ini bukan semata soal menyalahkan satu orang atau satu pihak. Ini tentang sistem, perencanaan, pengawasan, dan keberanian untuk berkata, cukup, jangan dipaksakan.
Semoga tragedi Python ini terus diingat agar kejadian serupa tidak pernah terulang kembali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini.